dari dunia pendidikan. Saat ini wajah pendidikan di Kaltara mengalami kemajuan yang signifikan sehingga pelajar asal Kaltara yang memiliki potensi besar berkesempatan bersaing dengan pelajar lainnya di seluruh Indonesia untuk memperoleh beasiswa hingga berpeluang melanjutkan ke luar negeri. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saipudian. Dan berikut adalah wawancara kami, tim reportase Ekuator TV, dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saipudian. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Swiss Bell Hotel Tarakan. Di samping saya ada Ibu Hetifah, Wakil Ketua dari Komisi 10 DPR RI. Saya akan berbincang sejenak. Selamat pagi Ibu. Irin, pagi. Senang sekali nih bisa ada waktu ya untuk berbincang ya. Terima kasih sekali Bu. Bu, sebelumnya Ibu sempat menjadi Wakil Rakyat Kalimantan Utara di DPR RI dan sering melakukan kunjungan ke wilayah utara. Bagaimana Ibu melihat potret pendidikan di Kalimantan Utara ini? Apakah masih banyak yang perlu dibenahi, Bu? Saya merasa bangga ya bahwa pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa memikirkan dan ikut mencarikan solusi terkait dengan pendidikan di Provinsi Kaltara. Karena dengan diberi kepercayaan sebagai pimpinan komisi, kita tentu saja mempunyai kewajiban untuk memikirkan pendidikan di seluruh wilayah di Nusantara, termasuk tentunya Kaltara. Dan problem utama di Kaltara adalah kesenjangan ya, sejak dulu dan mungkin sampai saat ini pun belum sepenuhnya terpecahkan. Gitu, karena ada daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau. Mungkin juga jumlah penduduknya sangat kecil. Ya, sehingga seringkali dipandang sebelah mata gitu. Kalau kita ingin memberikan dukungan-dukungan, biasanya fokusnya kepada daerah yang penduduknya banyak gitu. Nah, sekarang tentu saja kami merasakan ya perubahan bahwa perhatian ya kepada daerah-daerah perbatasan di isu pendidikan sangat tinggi dibandingkan 10 tahun yang lalu gitu. Jadi misalnya dalam hal anggaran kita punya DAK afirmasi, termasuk DAK pendidikan gitu. Jadi untuk membangun baik itu pendidikan formal ya, SD, SMP, SMA, termasuk juga SMK, pendidikan vokasi, juga pendidikan non formal. Nah, ini yang mungkin kita perlu dukung supaya bukan hanya pendidikan formal tapi pendidikan non formal ya, seperti kursus-kursus, kemudian juga kesetaraan, pendidikan untuk kaum ibu ya, yang mungkin tidak harus di sekolah tapi tetap mereka yang ada di Lumbis Ogong atau daerah-daerah yang jauh di pedalaman mendapat kesempatan. Nah, apalagi di masa pandemi. Ya. Lalu Bu, bagaimana dengan SDM baik dari guru maupun siswanya? Apakah memiliki kemampuan bersaing secara sehat dengan guru maupun siswa di daerah lain? Nah, persaingan itu sangat tergantung kepada tadi bagaimana kita membuka satu kebijakan ya, atau membuat satu kebijakan yang memang adil, itu tidak harus sama gitu. Bagi daerah-daerah yang memang perlu perhatian khusus, kita perlu membuat kebijakan afirmasi. Seperti tadi misalnya beasiswa gitu kan. Untuk daerah-daerah yang memang perbatasan, daerah-daerah yang pedalaman, perlu diberi beasiswa lebih banyak. Kalau dipersaingkan begitu saja, mungkin sulit. Lalu apakah siswa di daerah Kaltara ini juga memiliki peluang besar Bu untuk dapat beasiswa di internasional? Oh sangat, iya, justru apalagi ini daerah perbatasan ya, kami sangat ingin seperti dulu kan banyak orang Malaysia juga yang sekolah di Indonesia. Sekarang banyak orang Indonesia sekolah di Malaysia. Tapi gitu ya, untuk meningkatkan mungkin tadi ya komunikasi dan diplomasi yang sifatnya soft diplomasi, itu paling bagus lewat pendidikan dan kebudayaan loh. Dan kami sangat ingin ya Kaltara sebagai pintu gerbang dari perbatasan itu mendorong anak-anaknya, anak-anak mudanya untuk sekolah di berbagai negara gitu. Apalagi kalau negara tetangga seperti Malaysia tadi, karena itu nanti akan sangat bagus. Nah, tapi untuk bisa menjangkau pendidikan di luar negeri,
satu syarat yang biasanya sangat sulit tuh bahasa. Jadi kita mungkin perlu ya memberi kesempatan lebih banyak untuk anak-anak kita dan motivasi, karena sebenarnya belajar bahasa sekarang nggak sesusah dulu zaman saya. Kita bisa melalui berbagai teknologi ya, belajar bahkan otodidak. Nah, tapi saya lihat bahkan seperti di perbatasan di Krayan tuh anak-anaknya aduh hebat-hebat sekali, semangatnya juga tinggi. Hanya kita pemerintah harus memberikan fasilitasi gitu, dan orang tua harus memberi motivasi gitu. Jadi mereka nanti ingin belajar setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya, tapi nanti kembali membangun Kaltara. Lalu Bu, bagaimana Ibu melihat sekolah-sekolah di pelosok, di mana ada sekolah namun kadang tidak ada tenaga gurunya? Iya, jadi guru juga ya kalau di daerah pelosok kan banyak dari luar, tapi mereka tidak diberikan tunjangan ekstra misalnya seperti perumahan dan sebagainya, jadi sangat kesulitan. Nah, oleh sebab itu ke depan pun ini mulai tahun 2021 ada kabar gembira bahwa dana BOS yang biasanya tuh sama di seluruh daerah di Indonesia. Akhirnya sekarang kita menyadari, nggak bisa kayak gitu. Kalau kayak di Kaltara kita bangun satu kelas ataupun membayar sesuatu tuh pasti lebih mahal. Nah, oleh sebab itu nanti tingkat kemahalan dan indeks harga di suatu daerah seperti Kaltara ini diperhitungkan. Jadi bisa saya jamin dana bantuan operasional sekolah akan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, karena kita memperhitungkan tingkat kemahalan itu. Nggak seperti dulu, Mahulu dengan Samarinda sama, terus juga Tarakan dengan mungkin ya, atau Kaltara dibandingkan dengan Jakarta sama, Kaltara dengan Jawa Barat sama, nanti beda-beda. Nah itu. Yang terakhir, harapan Ibu ke seluruh masyarakat di Kaltara, terutama dalam hal bidang pendidikan. Iya, karena kan sekarang kita masih pandemi ya, jadi saya juga mengharapkan kesabaran semuanya, adik-adik, anak-anak, guru-guru, dan khususnya orang tua murid ya. Kita masih harus banyak belajar dari rumah. Tugas kami di DPR dan pemerintah memastikan bahwa kita bisa memfasilitasi proses belajar di rumahnya supaya lebih berkualitas. Jadi nanti ketinggalannya nggak sebesar yang kita khawatirkan. Misalnya tadi bantuan pulsa akan dilanjutkan ya. Terus juga mungkin nanti seperti subsidi upah untuk guru ataupun program-program lain ya sedang kita rancang untuk 2021. Jadi tetap semangat. Terima kasih Bu atas informasi. Baik pemirsa, demikianlah hasil bincang saya dengan Ibu Hertiva, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Saya Livia Ririn dan juru kamera Hendy Ruslandi melaporkan untuk Ekuator TV.